Oke, teman-teman, selamat malam, selamat datang, selamat bergabung kembali bersama dengan kami, Noah Labs Project. Ya, baik. Sebelum kita masuk kepada banyak poin penting, ya, teman-teman boleh di list nama-nama yang ada di grup yang hadir pada malam hari ini supaya kita bisa memulai. Ini eh, merupakan boleh dibilang Zoom terakhir ya di bulan Juli kalau tidak salah. Jadi teman-teman kita pastikan di Agustus kita akan semakin apa? Semakin luar biasa begitu ya. Atau sampai tanggal 31 ya. Berarti masih ada sampai hari Kamis. Baik, kita list teman-teman. Ada 43 gadget yang di sini kita list ya. Dari mana saja? Kita akan lihat. Nanti akan direkam dan kita bagikan dan sudah ada juga dibagikan ya teman-teman. Yes, dapat satu USDT Tulung Agung. Duluan ya. Teddy Handoyo Tulung Agung. Randi Suganda hadir. Hadirnya dari mana? Aduh, hadir dari mana ini? Oke, Lampung Timur. Menyapa. Tulungagung lagi. Lampung lagi. Kerawang. Jepara. Kalimantan Selatan. Nah ini. Kalimantan Selatan. Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitarnya ya. Odo dari Singapura. Randi Suganda. Balikpapan. Nah ini sudah sampai negeri seberang. Untuk link-link Indonesia. Lasrianto Tanah Laut. Oke, Kalimantan Selatan juga hadir, Pak Lasri. Bekasi, Karawang, Tomohon. Ini kita lihat Tangerang, perwakilan mana yang paling banyak? Saya lihat sini Karawang sudah ada dua, Tulung Agung ada dua. Ini perwakilan-perwakilan ya. Kita lihat Tomohon satu. Oke, Bekasi biasanya banyak ini. Ah, ini baru ada beberapa orang sudah stop. Kita hampir 50. Lampung sudah tiga, Bekasi sudah dua ya. Kita lihat Bekasi, Bekasi, oke. Dua, Lampung sudah tiga. Lampung Tengah, empat. Kita lihat paling banyak ya. 3 menit lagi kita akan mulai. Palembang baru satu. Sukoharjo, Bogor. Aduh, Bogor baru satu juga. Ponorogo, Jawa Timur. Yes. Pak Taufik Palembang, Pak Wawan ya. Pak Victor Suka Sukoharjo. Teman-teman silakan di list. Orang bilang makin banyak teman makin bagus. Satu musuh terlalu banyak untuk kita. 1.000 teman terlalu sedikit. Itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Kita mau lihat mungkin yang lain sambil jalan sambil itu cuma dengar-dengar tidak masalah. Sambil kita nunggu yang lain ya teman-teman. Maksudnya tunggu untuk list tetapi kita tidak menunggu untuk memulai. Baik teman-teman bagi mereka yang masih mau terus di list absensi kami persilakan. Dan informasi saya baru dapat informasi ketika buka Zoom. Informasi kami mohon maaf ya. Eh, itu itu dia. Oke, kita lihat dulu. Oke, teman-teman. Mana ini list? Bandung kita masih bisa list ada beberapa di sini ya. Baik, 1 menit lagi kita akan mulai supaya tentunya tentunya ini bagi kita semua teman-teman. 2020. Tadi kan kita sudah memulai dengan pemanasan bagaimana kita memahami tentang NFT, tentang sistem staking, tentang sistem DAO itu dia ya. Kita baca macam-macam ya dari beberapa video tadi dan itu menjadi salah satu ekosistem yang ada di Noah. Jadi ketika Bapak Ibu teman-teman memperhatikan cukup memperhatikan paling tidak sudah memahami kurang lebih 50% konsep dari Noah. Apalagi pada film terakhir, video terakhir diputarkan sistem bisnis dari Noah. Ya, ada beberapa fase NFT dimulai. Nah, setelah itu akan listing koin dan di satu NFT sudah dijelaskan tentang hasil demi hasil. Ya, semoga malam hari ini ada sesuatu yang lebih baru dalam pengertian baru itu informasi baru yang kita dengar bagi teman-teman yang baru. Yang kedua, kita mendapatkan sesuatu yang lebih lebih baik. Ya, kita sudah 20 menit, tetapi kita sudah gunakan hampir 15 menit untuk apa? Video-video berbagai hal tentang ekosistem dalam blockchain,
dan tentang Noah sendiri. Baik teman-teman, list absensi sudah tidak ada ya. Baik, kita akan memulai. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Peter Alfian, saya akan mendampingi, menemani Bapak Ibu pada malam hari ini untuk sesi Zoom pada malam hari ini. Supaya dan tidak mengurangi rasa hormat buat teman-teman, saya mewakili beberapa leader, beberapa tim komunitas ya dan para developer tuh pada malam hari ini. Tentunya sekali lagi berterima kasih buat kehadiran Bapak Ibu teman-teman. Terlebih kita semua yang sering dan mengajak teman-teman baru untuk bergabung di sesi Zoom. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bahkan bulan ke bulan. Dan informasi yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, teman-teman, mohon maaf sekali yang tadinya sesi Zoom malam hari ini dijadwalkan akan dihadiri oleh 001 Noah Labs Project Dunia ya, Mr. Alan. Tetapi beliau ya tadi kita dapat informasi sangat tidak mampu untuk mengikuti Zoom karena kondisi kesehatan ya. Kita doakan, kita berharap hari Kamis besok beliau bisa bergabung. Tentunya dengan informasi-informasi terkini yang bisa kita serap, kita lebih paham tentang ekosistem dari sebuah project Noah ini, dan lebih memberikan keyakinan bagi saya juga teman-teman yang sudah member, teman-teman baru yang baru mendengar untuk bisa berkolaborate ya bersama-sama untuk apa? Mempercepat sistem percepatan NFT day by day. Hari demi hari, hari lepas hari kita bisa stake atau mint NFT ya. Hari ini di jaringan grup saya melihat rata-rata 1000 NFT setiap hari ya. Ada yang kurang, ada yang lebih berlipat. Oleh karena itu teman-teman, kalau setiap hari grup Indonesia aja bisa masuk paling tidak ya 3.500 NFT dalam waktu 30 hari ke depan. Di akhir Agustus kita sudah habiskan 100.000 lagi NFT. Artinya tidak sampai lagi 100.000 sisanya. Itu baru bicara lokal market Indonesia. Tetapi informasi yang saya dengar bahwa bulan Agustus ini Pak Abu dan tim juga sudah mulai akan lebih masif ke luar. Baik itu Korea, baik itu India yang banyak komunitas dari tim Mr. Muhammad Abu Said. Nah, kalau seandainya ya di bulan Agustus pasar Indonesia bisa menghabiskan 100.000 NFT, terus di luar negeri Agustus juga bisa menghabiskan 60-70 ribu NFT, maka kabar baiknya di awal September kita sudah apa? Sudah bisa listing. Ya, sudah bisa listing. Kalaupun tidak terjadi seperti itu, Indonesia cuma habis 70 ribuan, luar negeri 70 ribuan di Agustus, udah 150. Artinya September akhir kita bisa pastikan ya, secara hitungan rasio kemungkinan sangat besar kita sudah list di September pertengahan ke akhir. Ini bagi saya sangat optimis ketika semua kita bergandengan tangan dengan melakukan sesuatu yang lebih biasa, luar biasa. Malam hari ini sekali lagi kita minta maaf mewakili teman-teman bahwa Mr. Alan tidak bisa hadir, tetapi pembicara kita malam hari ini seperti biasanya tidak kurang ilmu pengetahuan di dunia blockchain saat ini. Tidak kurang kemampuan memahami ekosistem Noah Labs Project. Tidak kurang juga mendapatkan informasi dari Mr. Alan atau Mr. Wei ya, tentunya lewat Alan untuk translatornya apa saja yang akan terjadi dan sedang dikembangkan oleh Noah Labs Project. Oleh karena itu malam hari ini tidak berlama-lama lagi kita memanggil speaker kita yang sudah sering kita dengar bagi yang setiap hari hadir. Bagi teman-teman yang masih baru, speaker ini backgroundnya seorang atlet nasional ya, beberapa tahun terakhir berkecimpung di dunia apa trading, baik itu sebagai forex, gold, dan trading cryptocurrency. Bahkan boleh dibilang setengah tahun terakhir sibuk dengan apa? Dengan platform blockchain, cryptocurrency, bahkan membangun kripto. Oleh karena itu dengan tepuk tangan yang meriah, ya kita mau sambut seseorang master, ya namanya Coach Dian. Ya kita berikan applause. Ganteng sekali pokoknya. Kalau teman-teman
Ini lihat di kamera nih ganteng, tapi kalau ketemu langsung gantengnya bisa double dan triple. Kami persilakan waktunya, Coach D. Baik, terima kasih Pak Peter. Selalu setiap kali Pak Peter hadir bersama kita, semangatnya luar biasa ya teman-teman. Menunjukkan betapa luar biasanya proyek ini sampai Pak Peter dalam kondisi apapun, terkadang sama Mas Mamet, harus hadir dengan semangat yang sangat luar biasa. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir bersama kawan-kawan yang lain pada malam hari ini berkesempatan hadir, kita sama-sama sharing bareng, kita sama-sama belajar bareng, karena nggak ada ilmu yang paling tinggi, Bapak Ibu. Ilmu yang paling tinggi itu selain saya masih ada lagi, dan terus ada lagi. Karena ilmu itu nggak ada habisnya kalau kita cari. Oleh sebab itu, bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah mengenal lebih jauh tentang kripto, mari kita sama-sama kosongkan gelas, kita belajar bersama-sama. Baik, teman-teman, Bapak Ibu, pada malam hari ini saya akan sedikit menambahkan beberapa informasi yang sebenarnya sudah juga beberapa kali disampaikan oleh Mas Mamet yang saat itu ketemu langsung dengan Mr. W bersama Mr. Alan. Tapi tentunya pada malam hari ini ada sesuatu yang menurut saya ini benar-benar harus kita sama-sama satukan visi dan misi. Saat ini teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mungkin yang sudah ikut Noah 1-2 bulan yang lalu, berkeinginan listing token sesegera mungkin. Tapi percayalah Bapak Ibu, mulai hari ini dan beberapa minggu yang lalu, gulungan ini sudah mulai besar. Bahkan tadi sempat disinggung Pak Peter, ada ribuan NFT yang setiap harinya diminting. Dengan kalkulasi ini, kalau kita makin bersama-sama, per hari dari total 6.000 member lebih, minimal kita bangun bersama-sama 1 sampai 10 NFT per orang, itu akan membuat proses listingnya ini lebih cepat, kawan-kawan. Dan juga mungkin sedikit saya tambahkan, karena saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini bertanya-tanya kenapa sih kok harus milih Noah? Kenapa saya nggak milih bisnis lain? Karena mungkin ada penawaran besar yang diberikan oleh bisnis lain yang saat ini Bapak Ibu lihat Noah lebih kecil. Tapi percayalah Bapak Ibu, beberapa kali saya sampaikan siapapun yang hari ini atau bahkan hari-hari kemarin sudah tergabung di Project Knowledge Project ini akan bahagia di endingnya atau akan bahagia setelah listing, karena disitulah Bapak Ibu akan melihat sebuah pergerakan market di mana dari 4 sampai 8 dolar pertama listing naik ke 10, ke 15, ke 20, bahkan mungkin sampai tembus 100 dolar Bapak Ibu. Kenapa? Tentunya karena ekosistem yang matang. Tentunya karena support dari developer yang sudah benar-benar siap mempersiapkan proyek ini secara luar biasa. Dan juga developer sudah mempersiapkan roadmap dari awal. Ini yang penting Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah mengikuti bisnis-bisnis, roadmap itu kadang-kadang belum ada. Yang sering ada berjalan dengan iming-iming besar, setelah itu di pertengahan jalan akan dirubah roadmap-nya, akan dirubah ekosistemnya, akan dirubah marketing plan-nya, akan dirubah mekanismenya. Inilah yang sering terjadi di bisnis-bisnis yang memang perlu diragukan untuk diikuti Bapak Ibu. Tapi berbeda dengan Noah. Sudah 3 bulan yang lalu saya bersama teman-teman dan komunitas membangun ini, benturan sana sini, fitnahan sana sini, tapi kita pelan-pelan tetap konsisten memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Dan oleh sebab itu, malam hari ini mudah-mudahan menjadi pemicu semangat Bapak Ibu kembali, bahwasannya memang Noah Labs ini luar biasa Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tidak usah berlama-lama. Seperti biasa saya akan memberikan sedikit edukasi yang mungkin Bapak Ibu yang sering mengikuti Zoom sudah mendengarkan berkali-kali, tapi percayalah, semakin Bapak Ibu sering kali mendengar, Bapak Ibu akan lebih mudah untuk memaparkan atau memberikan edukasi kepada siapapun yang Bapak Ibu temui. Karena saya yakin dengan ilmu yang Bapak Ibu makin matang,
Bapak Ibu bertemu orang yang mungkin belum memahami tentang kripto atau blockchain akan membuat Bapak Ibu percaya dirinya tumbuh. Oleh sebab itu, jangan malu-malu, jangan malas-malas untuk mengikuti Zoom, supaya pemahaman keilmuan Bapak Ibu bertambah. Baik, Pak Peter, mungkin disiapkan untuk PowerPoint-nya pada malam hari ini. Sangat luar biasa, sudah ada 73 peserta yang hadir. Saya sangat apresiasi dengan konsistensi di atas 50 orang. Selama ini kita bawa Zoom. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir ini selalu mengajak siapapun yang belum tergabung di komunitas Noah, memberikan informasi, share link untuk Zoom, supaya memahami mekanisme ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, perlu saya jelaskan bahwasannya di Noah, kita akan mengalami yang namanya 4 fase. Fase yang pertama adalah fase INO. Apa INO? Initial NFT Offering. Bapak Ibu bisa cari di ChatGPT, Bapak Ibu bisa cari literasi di Google, pasti ketemu. Apa itu INO? Itu adalah fase di mana mekanisme terbaru untuk membangun sebuah komunitas untuk menciptakan liquidity atau modal dengan cara menambang NFT untuk mendapatkan aset digital lain. Dalam hal ini, NFT terbatas hanya 300.000 Bapak Ibu. Dari total 300.000 itu, Bapak Ibu akan mining untuk mendapatkan Xcoin dengan total supply Xcoin hanya 30 juta. Di mana dari total 30 juta itu akan di-burning setiap Bapak Ibu withdraw aset Xcoin-nya. Ini juga menjadi poin penting Bapak Ibu. Biasanya kalau kita berbicara project yang masih fase awal, kebanyakan belum bisa di-withdraw sebelum listing. Tapi di Noah berbeda. Meskipun belum listing, Bapak Ibu tetap bisa withdraw. Yang sering muncul adalah, Mas, withdraw uang dari mana? Baik Bapak Ibu, di sini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan ini, karena banyak sekali muncul pertanyaan itu kepada saya. Mas, itu perputaran uangnya di mana? Kok sudah bisa ngasih uang? Nah, baik Bapak Ibu, tadi saya sampaikan ada supply 300.000 NFT dan 30 juta koin X. Bagaimana setiap Bapak Ibu minting satu NFT, Bapak Ibu berhak mendapatkan atas 60 Xcoin. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang setelah di-stakingkan. Dan 60 Xcoin yang sudah menjadi hak miliknya Bapak Ibu akan diberikan secara bertahap atau vesting. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya saat listing harga tidak turun. Dan yang kedua, cenderung stabil Bapak Ibu. Jadi ini ada mekanisme yang mengatur semuanya. Didukung nanti setelah 300.000 NFT itu habis, kita akan listing di DEX menggunakan mekanisme Vote Escrow 33 Olympus DAO atau lebih dikenal dengan LP staking. Bagaimana nantinya Bapak Ibu bisa menstakingkan aset Xcoin yang sudah rilis. Nah, Xcoin yang sudah rilis Bapak Ibu secara vesting. Nah, itu nanti akan di-stakingkan untuk mendapatkan reward 1-1,5% per hari. Dan saya yakin disitulah nanti Bapak Ibu akan mudah membangun komunitas ini. Karena saat itu, siapapun yang tergabung di momen itu, mereka bisa sewaktu-waktu ambil modal plus untungnya. Masuk hari ini, besok langsung diambil bisa Bapak Ibu. Dan nanti akan ada informasi tambahan di akhir Bapak Ibu. Yang ketiga, setelah kita listing di DEX, kita akan menambahkan ekosistem GameFi. Dan saya pastikan informasi yang saya dapat ini akan menjadi game pertama kali di dunia yang akan diluncurkan. Dan memiliki ekosistem yang sangat luar biasa info yang saya dengar. Dan terakhir, Noah Labs Project ini akan melistingkan Xcoin ke dicek dengan mekanisme koin public chain. Artinya apa Bapak Ibu? Kita akan memiliki blockchain sendiri. Nah, ini yang sangat luar biasa. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman.
Jadi dari awal project ini roadmap-nya jelas, fasenya jelas. Jadi inilah kenapa Bapak Ibu yang sudah tergabung di Knowledge Project di tahun 2025 ini akan menjadi miliarder. Karena roadmap jelas, potensi mendorong kenaikan harga Xcoin setelah listing itu didukung dengan ekosistem. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit gambaran fase yang akan kita lewati. Dan saat ini saya akan mengulas kembali lagi buat teman-teman atau Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut Zoom. Saya akan paparkan secara sederhana beberapa pengertian yang mungkin baru Bapak Ibu dengar. Yang pertama yaitu kita akan berbicara tentang kripto Bapak Ibu. Jadi mungkin pada malam hari ini tidak semuanya belum mengenal kripto atau bahkan baru dengar kripto. Bahkan terkadang untuk membedakan Bitcoin dengan kripto dianggap berbeda Bapak Ibu. Inilah yang terkadang di lapangan terjadi. Tapi percayalah Bapak Ibu, di sini akan coba kita ulas satu demi satu supaya Bapak Ibu pelan-pelan bisa memahami. Baik Bapak Ibu, di sini Knowledge Project berkolaborasi dengan Titanium Foundation dan wallstreetwhateverx.com dari Amerika dan Titanium Foundation-nya dari Singapura. Dan di sini saya akan mengulas pengertian tentang cryptocurrency. Di sini kenapa disebut cryptocurrency? Karena di beberapa negara maju, kripto ini sudah dijadikan alat bayar atau alat tukar ya Bapak Ibu ya. Tapi saat ini di Indonesia, kripto ini hanya sah diakui sebagai aset digital yang diatur oleh undang-undang. Jadi dasarnya jelas Bapak Ibu. Secara sederhana apa sih kripto? Kripto adalah mata uang atau aset digital yang sah disimpan oleh Bapak Ibu. Jadi inilah pengertian dari kripto, di mana kripto ini menjadi salah satu aset yang menggunakan teknologi yang sangat modern, yaitu blockchain namanya Bapak Ibu. Jadi kenapa sih kripto ini diminati? Karena kita menggunakan teknologi terbaru yang namanya blockchain. Dan apa itu blockchain? Supaya Bapak Ibu memahami. Blockchain secara sederhana saya sampaikan adalah sebuah teknologi di mana riwayat transaksinya, pencatatannya di dalam buku besar aman, transparan, dan tanpa membutuhkan pihak ketiga untuk menjadi pengawasnya. Karena siapapun yang tergabung di dalam komunitas ini bisa menjadi pengawas ataupun auditnya proyek ini. Dan yang terakhir, yang namanya transaksi atau mekanisme di dalam blockchain ini tidak ada yang bisa memanipulasi Bapak Ibu. Maksudnya memanipulasi bagaimana Mas Dian? Contohnya, Bapak Ibu melakukan transaksi yang tidak diakui itu tidak bisa. Artinya setiap transaksi berapapun yang ditransaksikan akan tercatat di dalam smart contract yang selalu bisa dilihat oleh siapapun Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya saya akan jelaskan pengertian dari NFT. Kenapa saya jelaskan pengertian NFT? Karena di Knowledge Project kita ada yang namanya memahami yang namanya 3 aset digital. Apa saja 3 aset digital itu? Yang pertama adalah NFT, ada GameFi, dan yang terakhir ada Xcoin yang nanti akan listing, Bapak Ibu. Di sini apa pengertian dari NFT? NFT adalah non-fungible token, Bapak Ibu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum mengenal, saya yakin teman-teman yang sudah sering berkecimpung di dunia kripto sudah mengenal tentang apa itu NFT. Jadi NFT adalah sebuah karya unik atau aset digital yang dilahirkan memang untuk menyimpan karya digital, Bapak Ibu. Karya digital berupa apa? Berupa mungkin gambar Bapak Ibu dan keluarga, mungkin karya seni, karya musik, dan lain-lain. Tetapi nilai NFT atau aset digital NFT ini hanya bernilai satu. Tidak bisa diurai Bapak Ibu. Artinya apa? Beda dengan fungible token. Apa fungible token? Fungible token itu seperti Bitcoin, Ethereum, dan token-token yang lain. Atau koin-koin yang lain.
di mana bisa kita lakukan transaksi tidak utuh, melainkan bisa setengah, seperempat, sepertiga. Tapi berbeda dengan fungible token. Fungible token adalah aset digital yang memiliki nilai satu dan akan digunakan untuk mewakili kepemilikan atas sesuatu item digital. Makanya di apa namanya di apa berita-berita Bapak Ibu mungkin bisa lihat bagaimana ke depan NFT akan bisa digunakan untuk menyimpan sertifikat rumah, KTP atau bahkan mungkin tiket. Itulah kelebihan dari perkembangan teknologi saat ini Bapak Ibu. Yang selanjutnya saya akan jelaskan tentang DeFi. Kenapa sih saya jelaskan tentang DeFi Bapak Ibu? Karena di dalam Knowledge Project ini akan ada yang namanya DeFi, staking, vesting yang memang harus pelan-pelan Bapak Ibu pahami. DeFi adalah decentralized finance. Singkat saya paparkan, DeFi adalah pengelolaan uang di dalam blockchain. Artinya pengelolaan uang yang transparan, aman, dan semuanya bisa melihat riwayat transaksinya. Makanya banyak orang bilang DeFi akan menggeser menggeser pengelolaan uang yang saat ini dipercaya yaitu perbankan. Karena DeFi lebih transparan Bapak Ibu. Makanya sekarang banyak proyek-proyek berbasis DeFi atau pengelolaan uang. Yang selanjutnya Bapak Ibu, saya akan jelaskan tentang pengertian dari GameFi. Saya yakin kalau GameFi ini banyak teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah paham di mana saat ini banyak permainan game yang harus mengeluarkan uang untuk beli senjata atau beli tokoh atau apa ya tokoh-tokoh di dalam game tersebut. Bahkan banyak juga game yang saat ini bisa kita jual untuk menghasilkan uang. Oleh sebab itu, saat ini teknologi GameFi ini juga sangat diminati oleh anak muda. Secara sederhana, GameFi adalah game yang sudah berbasis keuangan, Bapak Ibu. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, saya akan paparkan tentang apa itu staking. Jadi di sini staking di Noah Labs Project memiliki dua pengertian. Di mana pengertian pertama adalah mengunci sejumlah aset digital kita untuk mendapatkan aset digital lain dan mengunci aset digital kita untuk mendapatkan reward. Untuk di fase pertama, kita mengunci aset digital kita untuk di-stakingkan mendapatkan aset digital lain yaitu Xcoin. Dan di fase kedua, mengunci aset digital yang sudah rilis ke kita untuk di-stakingkan mendapatkan reward. Itulah pengertian dari staking Bapak Ibu. Artinya adalah mengunci aset digital untuk mendapatkan aset digital lain atau reward. Yang selanjutnya yaitu tentang vesting Bapak Ibu. Inilah mekanisme yang akan menjaga market supaya tidak ngedam. Kemarin banyak yang bilang sama saya, Mas Dian, biasanya token setelah listing itu ngedam. Apa jaminan Noah Labs Project ini tidak ngedam? Ini Bapak Ibu. Salah satunya adalah mekanisme vesting. Yang kedua adalah mekanisme LP staking di fase kedua. Jadi vesting ini apa Mas Dian? Vesting adalah proses pengalokasian hak kepemilikan atas aset Bapak Ibu yang sudah menjadi hak miliknya Bapak Ibu diberikan secara bertahap, tidak langsung seutuhnya. Yang memiliki tujuan supaya para tim pengembang tidak menjual semua tokennya di awal saat listing, yang bisa menyebabkan harga itu anjlok. Artinya dengan adanya vesting tidak mungkin terjadinya anjlok harga. Yang selanjutnya supaya tidak langsung menjual semua token setelah peluncuran proyek atau listing. Jadi yang terakhir menjaga kestabilan dari harga saat listing Bapak Ibu. Ini adalah tujuan dari vesting. Yang selanjutnya Bapak Ibu, saya akan sedikit menggambarkan tentang mekanisme yang berjalan yaitu Vote Escrow 33 Olympus DAO Bapak Ibu. Jadi secara sederhana akan saya paparkan bahwasannya
pengertian dari vote escrow itu adalah mekanisme di mana para pengguna atau komunitas mengunci token untuk periode waktu tertentu untuk memperoleh hasil yang diberikan kepada para pemegang hak suara atas protokol-protokol atau insentif yang akan diberikan untuk mekanisme DeFi. Jadi secara sederhana ini adalah rangkuman dari ekosistem yang akan ada pada Knowledge Project ini Bapak Ibu. Yang selanjutnya Bapak Ibu, dari pengertian-pengertian yang saya paparkan tadi, saya yakin teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah sering mengikuti Zoom pelan-pelan akan mulai paham. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu dengan pemahaman dan edukasi awal ini akan lebih mudah memahami penjelasan secara detail mekanisme yang akan kita lakukan di Knowledge Project di fase pertama ini. Baik Bapak Ibu, di sini ada dua model ekonomi bisnis. Artinya apa Bapak Ibu? Ke depan kita akan menyaksikan bagaimana kita akan memperoleh dua keuntungan yang akan jalan bersamaan. Maksudnya bagaimana Mas Dian? Kita akan diuntungkan bagi teman-teman komunitas awal, kita akan diuntungkan dengan fase awal INO, di mana kita nanti akan tetap mendapatkan hasil meskipun kita akan listing di mekanisme yang kedua. Jadi kita akan dapat keuntungan dari fase awal dan fase kedua. Fase awal akan terus berlanjut selama sampai kontrak habis. Fase kedua tetap berlanjut di mana kita akan sama-sama stakingkan nanti Bapak Ibu. Seperti yang saya paparkan tadi Bapak Ibu, di mana di fase awal ini kita hanya menghabiskan yang namanya NFT. Dengan total supply hanya 300.000, di mana per satu NFT-nya Bapak Ibu berhak atas 60x koin yang diberikan secara vesting atau bertahap, yaitu 0,12 per hari. Dan yang perlu diketahui Bapak Ibu, saat ini harga NFT adalah $34. Tetapi mungkin besok atau lusa Bapak Ibu, harga NFT akan naik. Mas Dian kok tahu? Karena sudah ada announcement atau informasi dari Twitter. Jadi perlu diketahui oleh teman-teman dan Bapak Ibu yang tergabung di komunitas Noah, nggak usah bingung. Bapak Ibu cukup ikuti Twitter Noah Labs. Bapak Ibu akan mendapatkan update-update dari project ini. Jadi silahkan yang belum mengikuti Twitter Noah Labs, Bapak Ibu bisa cari atau download Twitter dulu, cari Noah Labs. Bapak Ibu akan dapat selalu update yang diberikan oleh developer. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kita akan berbicara supply tentang Xcoin. Xcoin ini memiliki supply hanya 30 juta. Bagaimana tokenomic atau pembagian supply koinnya adalah sebagai berikut. Untuk 25% akan diriliskan untuk membangun ekosistem, untuk 5%-nya untuk pemasaran, 10%-nya untuk foundation, 60%-nya di mining menggunakan NFT dengan total 300.000 untuk mendapatkan 18 juta Xcoin. Dan perlu dipahami oleh Bapak Ibu, setelah listing dipastikan total supply tidak 30 juta. Kenapa? Karena setiap kali Bapak Ibu withdraw X yang sudah rilis kepada Bapak Ibu, akan burning total supply-nya atau akan membakar total supply-nya. Sehingga total supply akan berkurang sampai dengan listing di fase kedua. Itulah sedikit ilustrasi pemahaman yang bisa saya sampaikan. Dan setelah ini akan sedikit saya ulas Bapak Ibu. Next Pak Peter, tentang potensi-potensi yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi ada potensi-potensi yang akan Bapak Ibu dapatkan. Apa potensi yang kita dapatkan? Yaitu bonus referensi Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, kita harus sama-sama pahami bahwasannya dalam setiap bisnis
pasti ada yang namanya reward atau hadiah. Ya Bapak Ibu ya. Contoh, kalau kita berbicara bisnis konvensional, ketika kita membeli sejumlah barang dengan jumlah besar, pasti kita dapat potongan harga. Itu adalah reward Bapak Ibu. Tapi ketika kita membeli cuman sedikit, kita tidak akan dapat potongan harga. Oleh sebab itu, di sini, di Noah Labs Project, meskipun menggunakan teknologi digital, kita juga tetap memberlakukan yang namanya reward, yaitu reward membangun komunitas. Artinya ketika Bapak Ibu mau jadi investor pasif, tidak masalah. Ketika Bapak Ibu mau menjadi investor dengan aktif, jauh akan lebih beruntung. Artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu pasif beruntung, Bapak Ibu mau membangun komunitas, jauh lebih beruntung. Karena berkali-kali saya sampaikan, siapapun yang tergabung di komunitas awal dengan minting hanya satu NFT saja, Bapak Ibu lah pemilik bisnisnya. Kalau Bapak Ibu mau bisnisnya sukses, berarti Bapak Ibu harus memberikan informasi dan edukasi kepada siapapun yang akan Bapak Ibu rekomendasikan. Mas, saya nggak bisa menjelaskan. Bukan alasan Bapak Ibu. Ada Zoom setiap minggu 3 kali. Arahkan ikut Zoom Bapak Ibu. Dan banyak sekali orang-orang yang diarahkan Zoom, tapi akhirnya juga bergabung. Baik Bapak Ibu, yang dimaksudkan bonus referensi 100% adalah hasil dari vesting. Ini yang harus dipahami ya. 100% dari vesting dan itu pun hanya mempercepat rilis asetnya Bapak Ibu. Kita ambil contoh, seperti ilustrasi yang ada di depan Bapak Ibu. Si A minting 10 NFT. Artinya ketika kita minting 10 NFT, per satu NFT-nya dapat 60. Kalau 10 dikalikan 60, 600 X-Coin adalah target rilis X-nya kita. Besoknya si A bertemu dengan si B. Si B diedukasi, diceritakan, dan akhirnya si B mengikuti juga 10 NFT. Sehingga si B ini tergabung 10 NFT. Setelah si B tergabung, si A akan mendapatkan yang namanya bonus referensi 100%. Jika si A dengan 10 NFT-nya menghasilkan per hari 1,2, ketika si B juga bergabung menghasilkan 1,2, berarti si A totalnya mendapatkan 2,4 per hari. Lusanya si A ketemu dengan si C. Si C diedukasi dan berkenan untuk bergabung. Si C ikut 100 NFT, berarti si C akan mendapatkan 12 X-Coin per hari. Di mana si A akhirnya di hari ketiga akan mendapatkan bonus referensi dari si B dan si C. Artinya si A mendapatkan total 14,4 X-Coin per hari. Secara tidak langsung untuk menghabiskan total supply 600 X-Coin hanya membutuhkan waktu kurang lebih 40 hari Bapak Ibu. Sehingga sampai dengan listing nanti, aset yang dimiliki utuh bisa di-stakingkan. Apa keuntungannya Mas ketika aset sudah utuh sampai dengan listing? Berikut contohnya Bapak Ibu. Next Pak Peter. Ketika aset kita sudah kita pegang 600 X-Coin, kemudian listing Bapak Ibu. Apa potensi yang bisa Bapak Ibu dapatkan? Contoh, apabila harganya $20, aset Bapak Ibu 600 X-Coin akan dikalikan 20. Ketemunya adalah 12.000 US atau setara 198 juta. Ketika X-Coin tembus $50 Bapak Ibu, dikalikan 600 aset Bapak Ibu yang sudah rilis, berarti 30.000 US Bapak Ibu terima hanya dengan modal 10 NFT atau 6 juta saat ini. Jadinya berapa Mas? 495 juta Bapak Ibu.
Inilah peluang dan potensi yang akan Bapak Ibu terima. Mas, kalau harganya tembus 100 sesuai yang saya analisa, berarti 100 kali 660.000 US atau hampir 1 miliar Bapak Ibu. Inilah peluang yang akan Bapak Ibu dapatkan. Dan Bapak Ibu tidak butuh lagi untuk mengeluarkan modal di fase kedua atau di fase staking. Contoh begini, di fase staking anggaplah 50%-nya kita withdraw Bapak Ibu. Yang sering saya sampaikan kepada tim itu 20-30% sebenarnya. Kita withdraw. Tapi nggak apa-apa, sebagai ilustrasi, Bapak Ibu anggaplah ambil 50% untuk dijual saat listing, modal sudah kembali, sisanya Bapak Ibu ikutkan fase staking yang menghasilkan per 8 jam 0,3 sampai 0,5%. Artinya sehari bisa 1-1,5% Bapak Ibu. Di mana separuh dari aset Bapak Ibu berarti cuma 300 koin X. Jika dikalikan 1%, berarti sehari 3 koin Bapak Ibu. 3 koin X kalau harga stabil di $20 saja, berarti 3 kali 20 sama dengan $60 per hari. Artinya selama sebulan 990.000 jika dirupiahkan akan mendapatkan total kurang lebih coba hitung dulu sebentar Bapak Ibu. 990 kali 30 29.700.000 dengan modal cuma 6 juta Bapak Ibu berpeluang mendapatkan penghasilan per bulannya 29 juta. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi ini benar-benar dahsyat. Mas, bagaimana Mas caranya? Lah, ini tadi kan diilustrasikan. Kalau Bapak Ibu pengen tahu caranya, ini ilustrasi Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup mendaftarkan 10 NFT, Bapak Ibu mengembangkan komunitas atau membangun komunitas 10 orang yang juga mau mendaftarkan 10 NFT. Kalau dirupiahkan mungkin itu dengan omset 60 juta Bapak Ibu. 60 juta atau 100 NFT itu akan mempercepat rilis aset Bapak Ibu 10x coin itu dalam waktu kurang lebih 50 hari. Artinya nggak sampai 2 bulan aset Bapak Ibu sudah rilis semua, Bapak Ibu siap di fase kedua untuk cuan berkali lipat. Jadi itulah sedikit gambaran yang bisa saya paparkan kepada Bapak Ibu. Mungkin tambahan informasi adalah bagaimana tadi pagi saya sempat sharing bersama Pak Alan. Saya membahas tentang mekanisme fase kedua, bagaimana dan seperti apa Bapak Ibu. Jadi ini akan saya informasikan tambahan bagi Bapak Ibu yang mungkin belum pernah mendengarkan. Jadi nanti Bapak Ibu setelah listing lah, ini teman-teman ini kan bertanya kapan listing. Ini sisa 180.000. Mari kita sama-sama habiskan sesegera mungkin Bapak Ibu. Dengan perkembangan saat ini memang saya perkirakan 2 bulan lagi ini selesai Bapak Ibu. Mudah-mudahan benar-benar sesuai analisa kita bersama karena pergerakannya sudah menjadi gulungan besar. Saya lihat yang holder NFT tanpa staking kan juga bertambah. Sehingga saya yakin teman-teman sudah mulai paham ritme dan alur mekanisme ini berjalan. Baik Bapak Ibu, setelah 300.000 NFT habis, kita akan listing menggunakan mekanisme Vote is Scroll 33 Olympus DAO atau lebih dikenal LP staking. Artinya di sini Bapak Ibu akan mendapatkan reward harian yang dimana saya yakin Bapak Ibu akan lebih mudah membangun komunitas. Karena komunitas yang kita bangun mendapatkan penawaran sehari 1%, modal bisa di withdraw kapanpun. Sama seperti deposito di bank. Artinya yang menjadi sangat luar biasa Bapak Ibu, informasi yang saya terima, yaitu di mana di fase kedua atau
di mekanisme kedua, kita akan ada 3 ekosistem. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Ekosistem yang pertama adalah LP staking, di mana LP stakingnya ini tidak waktu lama Bapak Ibu. Maksimal hanya 90 hari. Mungkin Bapak Ibu yang sudah tergabung di fase LP staking yang lain, Bapak Ibu staking kan dalam waktu ada yang setahun, 6 bulan, kan seperti itu Bapak Ibu. Cuman di sini di Noah Labs Project stakingnya untuk ngehold, kan di sini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pilihan mau di stakingkan berapa lama. Bisa sehari, bisa 30 hari, maksimal hanya 90 hari. Tidak ada waktu lama sampai setahun Bapak Ibu. Kenapa? Karena mengingat yang pertama, kita real project. Yang kedua, supaya terjadi perputaran Xcoin di market. Karena Xcoin ini terbatas. Sedangkan yang membutuhkan adalah setiap komunitas yang baru bergabung. Yang selanjutnya akan diriliskan mini blockchain game Bapak Ibu. Yang sering pernah dipaparkan Mas Mamet tentang serigala. Jadi di fase itu akan rilis game yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Yang selanjutnya akan diriliskan Launchpad. Launchpad itu seperti Panfan kalau Bapak Ibu pernah dengar atau bisa Bapak Ibu cari. Panfan itu adalah di mana kita bisa membuat koin menggunakan Xcoin nantinya. Info yang saya terima, ekosistem dan keuntungan dari orang yang membuat koin menggunakan Xcoin itu lebih baik daripada Panfan dan juga 4D BNB Bapak Ibu. Inilah yang bisa saya bagikan kepada teman-teman dan Bapak Ibu. Artinya apa? Di sini developer sangat matang mempersiapkan ekosistemnya. Yang terakhir, yang ketiga, kita akan riliskan GameFi, di mana GameFi-nya juga berkali-kali saya bilang bahwasannya akan menjadi game pertama kali di dunia yang sangat luar biasa juga. Dan perlu diketahui, developer dari Noah Labs Project ini atau para ahli yang membangun project ini adalah ahli yang baru saja entah 2 atau 3 bulan yang lalu melistingkan token Kaito di Binance. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana Kaito setelah listing nge-pump tinggi. Ini developer di balik itu adalah developer dan komunitas yang membangun project Kaito Bapak Ibu. Yang terakhir perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, Noah Labs Project ini akan listing sebagai koin public chain di CEX Bapak Ibu. Ini roadmap yang sangat panjang. Ini saya yakin akan membuat para holder pembangun awal ini untungnya bukan hanya 1-2 kali lipat, tapi bisa puluhan bahkan ratusan kali lipat. Bahkan saat saya tadi bercanda sama Pak Alan, artinya Pak Alan dengan ekosistem yang dibangun oleh developer berpotensi bisa tembus $1.000 harga Xcoin. Itu sangat mungkin terjadi. Tapi itu mungkin butuh waktu. Tapi kalau untuk 10 sampai $100 itu sangat mungkin terjadi Bapak Ibu. Makanya di sini berbahagialah bagi kawan-kawan yang sudah tergabung di fase awal ini. Marilah saat ini kita sama-sama edukasi bagaimana caranya kita membangun komunitas ini benar-benar solid. Dan perlu saya sampaikan kepada teman-teman dan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membeli koin di market, bukan tidak boleh, tetapi disitulah Bapak Ibu sebagai pengikut, bukan sebagai pembangun. Tetapi di Noah, dengan ekosistem yang dipaparkan, kita hadir sebagai pembangun. Artinya apa? Kita nantinya bisa sama-sama menjaga harga koin, dan yang kedua kita bisa sama-sama menjadi market maker untuk setiap kenaikan koin Bapak Ibu. Karena dalam sebuah proyek pasar modal, baik apapun itu, mau saham, kripto, forex, emas,
pasti ada yang namanya market maker. Siapa market maker itu? Market maker adalah orang yang membangun komunitas atau developer yang memegang banyak suplai aset atau para institusi-institusi besar yang sudah pegang mayoritas aset, itulah market makernya bersama para ahli. Tapi di sini market maker nanti kita semua Bapak Ibu. Ilustrasinya adalah contoh dengan suplai yang terbatas saat listing kita kompak. Baik Bapak Ibu, silahkan jangan ada yang jual satu hari saja Xcoin-nya. Saya yakin dengan pergerakan market yang masif atau banyak orang yang ingin masuk beli Xcoin, tidak ada barang membuat harga Xcoin akan naik tinggi. Disitulah para pembangun komunitas bisa pelan-pelan averaging, ambil keuntungan, tidak harus semua. Dan disitulah cara kita untuk menjaga harga Bapak Ibu. Oleh sebab itu, pentingnya edukasi ini adalah supaya Bapak Ibu memahami, kita ini berada di sebuah proyek pasar modal yang nyata. Jadi sering saya paparkan, kalau dulu Warren Buffett membangun bisnis puluhan tahun, sekarang disalib oleh Elon Musk yang notabene usia lebih muda, berkat memahami sebuah teknologi digital, Elon Musk bisa menjadi orang terkaya di dunia nomor satu sekarang. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak ada yang tidak mungkin. Saat ini yang mungkin Bapak Ibu hanya biasa-biasa saja akan menjadi orang kaya di masa depan dengan mau belajar kripto lebih awal. Karena di dunia kripto yang bisa menemukan para pemodal atau para pembangun para pemodal awal tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Dalam dunia bisnis, saya yakin Bapak Ibu tahu, dulu ketika kita ingin menjadi pemodal, kalau nggak pakai uang besar nggak bisa Bapak Ibu. Tapi saat ini dengan adanya teknologi blockchain, pemodal siapapun orang yang pintar, memahami teknologi lebih awal, jadilah pemodal yang pertama. Di Noah ini adalah kesempatan Bapak Ibu menjadi pemodal awal. Jadi nanti ketika Noah benar-benar sesuai yang saya analisa, Bapak Ibulah pemilik dan orang-orang yang dipilih menjadi orang-orang kaya tersebut. Karena saya yakin dari setiap orang yang kita edukasi, nggak semuanya percaya. Sama pun Bitcoin. Pertama kali rilis, hanya puluhan ribu nggak ada orang percaya. Hanya untuk game, simpan, frase hilang. Tapi 2 minggu lalu, Bitcoin tembus 2 miliar. Artinya apa? Nggak ada yang nggak mungkin Bapak Ibu. Apalagi Noah ini didukung ekosistem yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan kita sharing session. Mudah-mudahan informasi dan pemaparan yang saya berikan bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibunya semakin semangat lagi untuk membangun komunitas ini. Terima kasih Pak Peter. Silakan dilanjut Pak Peter. Selamat malam. Baik, terima kasih buat Coach D. Sekali lagi kita berikan aplaus ya teman-teman ya. Sekalipun teman-teman yang hadir di sini tidak buka kamera, tapi saya yakin banyak di antara kita begitu semangat mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Coach Dian. Lebih dari 100 gadget kita ya. Oke, lebih dari 100 gadget, 110. Artinya orang-orang yang hadir di sini sesungguhnya ya kalau saya bilang ada satu gadget 2-3 orang berarti 150 orang bisa aja ya. Bapak Ibu teman-teman kita punya waktu beberapa menit ke depan untuk tanya jawab. Jika ada pertanyaan boleh di room chat, boleh juga langsung open raise hand, angkat tangan di bagian reaction, nanti saya panggil baru buka speakernya ya, baru buka mic-nya supaya tidak tabrakan. Baik, sambil menunggu dan menanti. Teman-teman, eh oke. Ini sudah mulai ada pertanyaan. Oleh karena itu, Pak Dian, mungkin langsung biar waktu, langsung Oke, baik. membaca di chatting room dan langsung jawab ya. Teman-teman yang lain boleh Baik. chat seperti itu ya. Ini ada juga yang Ini resen nanti. pertanyaan dari Pak Awal. Ya, silakan. Maksud Nanti habis itu Pak King Aris ya. 90. Pak Aris sudah angkat tangan. Oke, silakan. Oke, baik. Sebentar ya Pak Aris. Saya jawab dulu pertanyaan Pak Awal. Yaitu apa yang dimaksudkan dengan staking 90 hari. Baik Bapak Ibu. Di mekanisme LP staking atau di mekanisme Olympus DAO Bapak Ibu. Artinya tadi seperti yang saya paparkan.
bahwasannya akan ada aset digital yang dikunci untuk mendapatkan apa namanya reward. Lah, biasanya dengan staking lebih lama itu akan mendapatkan reward lebih besar. Kalau di staking harian cenderung akan mendapatkan reward lebih kecil. Makanya di situ rewardnya adalah 0,3 sampai dengan 0,5. Tetapi reward yang biasanya ada itu ada sampai dengan setahun Bapak Ibu. Tapi di Noah ini reward maksimal hanya 3 bulan atau 90 hari. Ini benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat mekanisme LP staking mungkin di proyek-proyek yang sudah ada saat ini di Indonesia sangat banyak sekali. Rata-rata reward apa namanya LP stakingnya ada yang sampai setahun. Tapi di sini maksimal hanya 90 hari. Artinya aset Bapak Ibu dikunci tidak lama. Itu yang memilih di staking 90 hari untuk dapat reward maksimal. Mas Dian, saya nggak mau reward maksimal supaya sewaktu-waktu bisa diambil. Reward harian, boleh Bapak Ibu, bebas. Nanti Bapak Ibu bisa bebas menentukan pilihan apa namanya stakingnya mau berapa lama. Baik, yang selanjutnya ini pertanyaan, Pak, kalau koin Y habis nanti belinya di mana? Baik, untuk koin Y saat ini Bapak Ibu memang didapatkan dengan minting satu NFT distakingkan untuk mendapatkan 60x plus 600 Y. Tetapi Y ini saat withdraw akan dijadikan menjadi gas fee. Per 1 US dollar itu membutuhkan 10 Y. Artinya ketika X semakin naik harganya, kebutuhan Y-nya kurang. Oleh sebab itu saat ini ada kesempatan Bapak Ibu mendapatkan Y gratis dengan cara klik daily active check-in setiap hari. Bahkan Y yang Bapak Ibu terima atau simpan, ke depannya bisa ditukarkan dengan X coin. Itu adalah bagian dari ekosistem selanjutnya Bapak Ibu. Pertanyaan tambahan, jika saya membeli 10 NFT, maka saya akan dapat 600 koin yang divesting per hari 1,2. Jika akumulasi hari 500 hari, jika dalam 2 bulan ke depan sudah listing, maka bagaimana sisa koin X saya? Baik, Pak Rahman, Pak Tio sisa sudah jawab, koin Pak Dian. Pak Hah? Tio sudah jawab. Sudah Pak Tio ada jawaban di situ tuh. Silakan Oh iya, diperjelas. betul. Siap. Jadi benar Pak Tio. Jadi tetap akan dirilis sampai kontrak habis. Dan aset yang sudah rilis oleh Bapak Ibu bisa di-stakingkan. Tetapi di situ pun saya yakin Bapak Ibu sudah untung, bahkan mungkin modal sudah bisa ditarik. Jadi inilah dahsyatnya, meskipun Bapak Ibu tidak bangun komunitas, Bapak Ibu tetap untung. Bahkan kalau mau lebih untung lagi, Bapak Ibu ikut 10 NFT, bangun 10 orang untuk ikut 10 NFT. Itu nggak sampai 2 bulan, rilis semua Pak asetnya Bapak Ibu. Artinya apa? Bapak Ibu berpeluang minimal sebulan terima 20 juta. Itu sudah saya hitung, tadi juga sedikit saya paparkan Bapak Ibu. Baik, yang selanjutnya, Pak Aris dulu, Pak Aris. Pak Aris dari tadi angkat tangan, kecapek tangannya kasihan. Pak Aris, silakan Pak Aris. Pak, open mic Pak Aris. Monitor Pak Aris, masih ada di sini kah? Atau udah kecapean angkat tangan? Oke, makasih Pak. Ya silakan. Apa bisa buka Iya, kamera? Kalau bisa silakan. sebentar, Kalau enggak pun sebentar ya. Bang Kamer. Silakan, silakan. Buka mic-nya dulu. Baik, terima kasih. Iya, Pak narasumber dan moderator. Izin Baik, pertanyaan saya ini awam sebenarnya masalah kripto ya. Cuman ada hal yang menggelitik di saya itu. Noah ini kan eh, apa artinya sebagai aset kripto kan berada sebagai apa aset yang apa namanya ditempatkan di jaringan BSC ya Pak ya. iya, Eh, eh, artinya kan semua kripto itu berada pada blockchain yang sifatnya kan ada keterbukaan. Nah ini yang saya bingung nih,
kalau koin X kita ini blockchain-nya berada di mana? Satu itu, yang kedua, kenapa di token, di wallet itu kan tidak tidak terbaca di luar di walletnya, tetapi dia hanya tertulis di aplikasinya aja, walaupun itu oke lah aplikasinya ada di Meta ya, itu. Nah, artinya ketika itu memang sudah dalam blockchain, biasanya eksekusi untuk misalkan kita withdraw segala macam itu kan dalam tempo hitungan detik, nggak sampai bermenit-menit biasanya. Nah ini yang terjadi di Noah, kayak kemarin saya withdraw itu sampai sekitar 10 menitan itu baru sampai, kan gitu. Terus itu Baik Pak Aris. ada kawan juga yang udah withdraw udah hampir 12 jam itu kan belum masuk, kan gitu. Nah itu artinya apakah koin X ini benar-benar sudah di grade kan gitu? Kalau memang sudah di minting di BSC kan berarti sudah bisa terbaca, karena smart contract itu kan apa sifatnya terbuka kan gitu. Artinya di blockchain mana dia bisa dibaca oleh siapapun dan nggak akan itu bisa diganggu oleh orang kan gitu. Nggak akan bisa dihapus maupun dimanipulasi kan. Betul. Itu Siapa? aja. Sudah Pak? Oke, udah itu aja. Aris, luar biasa Mm-mm. sekali Pak Aris. Jadi gini Bapak Ibu, sebenarnya memang kalau kita berbicara blockchain, ini memang kebanyakan teman-teman juga salah memahami, termasuk saya pun awal-awal seperti itu Pak. Karena kita berargumen ketika kita berbicara blockchain, berarti transaksinya cepat dalam hitungan menit. Tapi terbantahkan dengan apa namanya Indodax yang notabene sudah menggunakan teknologi blockchain, tapi dia menjadi exchange. Artinya masih tersentral. Artinya apa? Di sini pengertian dari blockchain adalah transaksi yang tidak bisa dimanipulasi, Pak. Contohnya terjadinya transaksi tapi tidak kelihatan riwayat transaksinya. Tapi kalau berkaitan dengan transaksi withdraw dan lain-lain, memang ketika kita masih ada pengawasan, memang cenderung butuh validasi. Nah, di Noah saya paparkan lebih awal dulu, bahwasannya memang saat ini kita menggunakan jaringan Binance Smart Chain untuk awal. Oleh sebab itu, seperti yang Bapak bilang tadi, ada smart contract yang mengatur semua aturannya. Nah, minggu lalu, Pak, itu sudah saya paparkan semuanya. Bagaimana di smart contract itu kita bisa lihat total supply NFT, sisa berapa. Tapi yang menjadi catatan, Xcoin di sini belum memiliki smart contract. Karena nanti Xcoin setelah listing di DEX, baru akan ada smart contract-nya, Pak. Makanya di sini memang kita masih fase awal, membangun komunitas dan menciptakan liquidity. Dan yang kedua, berkaitan dengan aplikasi. Aplikasi Noah Labs Project ini sudah pakai Web3, Pak. Artinya sudah dibangun menggunakan teknologi blockchain. Jadi aplikasinya memang terkoneksi dengan wallet. Jadi seperti itu, Pak ya. Makanya namanya DAPP, Decentralized Aplikasi. Jadi riwayat transaksinya memang akan terkonfirmasi di dalam blockchain dan semua orang, bahkan ketika saya tahu walletnya Bapak, saya bisa lihat Bapak ambil berapa, Bapak masuk berapa, itu juga bisa saya lihat Pak. Dan untuk uang yang masuk di project ini, semua masuk ke smart contract. Jadi Bapak Ibu yang bisa tracking seperti yang saya edukasi di minggu kemarin, atau video juga masih ada itu dipampang sama Mas Mamet ditandain, itu bisa diputar ulang supaya Bapak Ibu bisa tracking. Smart kontraknya dibuka di walletnya supaya Bapak Ibu bisa lihat berapa saldo saat ini yang terkumpul. Dan berapa uang yang keluar dan kemana saja uang itu keluar, semuanya jelas di situ Pak. Itulah bentuk transparansi dari Knowledge Project. Jadi saya apresiasi sekali pertanyaan dari Pak Aris. Ini membuka informasi pada teman-teman yang mungkin selama ini bertanya-tanya tapi nggak mau tanya Pak Aris. Jadi itu sih tanggapan dan jawabannya. Sekiranya masih kurang puas dengan jawabannya, Pak Aris bisa tanya lagi. Silakan Pak Aris.
Ya cukup Mas Dian. Paling nanti minta informasi apa kalau boleh nanti Japri apa bagaimana itu untuk alamat smart kontraknya biar kita bisa lihat kan gitu. Oke, siap Mas Aris. Itu Heeh. nanti saya kirim video supaya Mas Aris juga bisa praktek ya. Baik. Baik, Oke. nomor saya ada Makasih Mas di Dian. grup. Jadi teman-teman bisa cari kalau memang pengen sharing-sharing monggo supaya teman-teman ketika ketemu dengan orang yang bisa, teman-teman bisa memaparkan. Karena di lapangan saya yakin dengan kurangnya ilmu membuat orang yang Bapak Ibu edukasi tidak jadi bergabung. Bukan karena nggak mau, tapi pertanyaannya nggak bisa kita jawab. Contoh sederhana Bapak Ibu. Ketika kita berbicara itu beli NFT, pasti jawaban yang muncul adalah NFT itu sudah lampau bro. NFT sudah nggak laku. Padahal di sini NFT sebagai sarana mendapatkan aset digital lain. Bukan dijual di market nantinya. Tapi ke depannya ketika total supply NFT habis, yang masih simpan NFT bisa jual di marketplace-nya, elemen marketnya apa namanya BSC, Binance Smart Chain. Jadi itu ya Pak Aris ya. Terima kasih atas Oke. pertanyaannya Pak Aris. Nanti bisa japri Sama Mas saya. Dian, makasih. Ya siap Mas Aris. Ini pertanyaan yang selanjutnya saya baca di kolom ini. eh Sudah selesai. Cek reward aplikasi Noah. Nah, di invite friend ya Pak ya. Kalau cek rewardnya di invite friend. Kalau Bapak mau cek reward dari apa namanya orang atau komunitas yang dibangun. Jika kita kontrak staking 90 hari, apakah bisa dibatalkan? Ini belum bisa saya jawab Pak. Tentunya yang saya tahu tidak bisa Pak. Karena ketika kita pilih 90 hari, kita terikat kontrak 90 hari. Makanya nanti ada pilihan cuma sehari juga Pak. Jadi Bapak nggak usah bingung. Kalau dirasa sekiranya nggak mau lama-lama, Bapak pilih yang nanti harian aja. Jadi setiap hari bisa Bapak ambil modalnya semua. Ini sisa NFT, Mas Mamet atau Pak Peter bisa dibantu screenshot untuk kirim di grup. Ini sisa NFT-nya berapa? Nanti Mas Mamet ya. Mas Mamet minta tolong ya. Lanjut dulu, pertanyaan yang berikut. Pak Yudi Ada Karyadi, silakan. supaya ke depannya gak banjir Oke, koin. nanti Mungkin ada saya project yang bisa buat burning koin biar gak banjir. Baik Pak Yudi, perlu saya sampaikan memang seperti di project LP staking itu cenderung total supply aset koinnya unlimited. Tapi berbeda Pak dengan Noah. Noah ini total supply-nya terbatas Pak, hanya 30 juta. Itu pun saat ini sudah di burning 4.800.000 setiap orang withdraw. Jadi Xcoin nambah Pak. Jadi totalnya sementara ini sampai dengan 30 juta dan sudah di burning 4.800.000. Jadi nggak mungkin luber Pak. Yang ada akan butuh tambahan ekosistem untuk membuat perputaran Xcoin itu menjadi cepat. Makanya kan di sini sudah disiapkan beberapa ekosistem pendukung termasuk GameFi, mini game blockchain. Itu salah satu faktor akses proses pendukung untuk apa namanya perputaran Xcoin-nya nanti. Mas mau nanya kalau misal koin X yang sudah dirilis ada 50, koin X yang belum dirilis 300, lalu listing. Koin X kita staking, lalu yang per hari itu auto kompon ke koin yang sudah. Enggak Bu, yang setiap hari rilis akan tetap di walletnya Bapak Ibu. Kalau mau di auto kompon, dulu diproses staking. Jadi nanti seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi rilisnya menjadi asetnya Bapak Ibu dulu, butuh wewenang Bapak untuk stakingkan supaya mendapatkan reward. Kalau koin X sudah listing, itu reward bangun komunitas yang 100% terus berjalan, Pak. Makanya di sini sering kali saya tekankan, sering kali saya sampaikan, Bapak Ibu cukup membangun komunitas sampai tahap V1, kita untungnya double-double. Ketika harga tembus 100, kalau kita memiliki hasil 12X per hari, berarti 100 kali
120, 100 kali 12, 1.200 Bapak Ibu per hari. Kita terima kalau kita peringkat V1. Makanya di sini silakan Bapak Ibu maksimalkan peluang ini karena saya yakin belum tentu akan terulang kembali kesempatan sebuah proyek real nyata, sebuah token yang nantinya akan menjadi aset masa depan kita dan kita bisa sama-sama lihat listing di market CEX, bukan hanya di DEX Bapak Ibu. Berarti kalau sudah tertambang semua, baik Pak. Oleh sebab itu nanti kan ada ekosistem selanjutnya Pak untuk perputaran Xcoin. Makanya kan ada mini game blockchain, ada GameFi, itu membuat perputaran koinnya itu terjadi Pak. Dan perlu dipahami di sini 25% Xcoin-nya itu masih terkunci ya teman-teman ya. Bukan dipegang developer. Tadi kan saya paparkan, dari 100% 30 juta, 60%-nya di mining dengan menghabiskan NFT, 5%-nya dipegang oleh untuk pengembangan jaringan, 10%-nya untuk foundation, 25%-nya untuk membangun ekosistem. Artinya, 25% Xcoin nanti akan dirilis melalui mekanisme atau ekosistem entah GameFi atau mini game blockchain. Bahkan apabila sampai dengan kuartal keempat Xcoin tidak rilis semua atau NFT tidak habis, NFT akan di burning, Xcoin yang belum rilis nanti akan dijadikan satu dengan 25%. Oleh sebab itu, menurut saya ini kerugian teman-teman. Marilah kita habiskan saja NFT supaya segera listing. Terus misal saya belum membeli, tapi bawaan saya sudah membeli NFT, apakah? Baik Pak, untuk perihal hal ini, kalau Bapak belum minting NFT, jadi ini cenderung nggak masuk ya Pak ya. Nanti setelah Bapak minting NFT, dia baru akan muncul, akan rilis. Nah, ini sudah ada notifikasi dari Mas Mamet, sisa NFT 181, minting NFT hari ini 4.000 NFT Bapak Ibu. Beri applause yang sangat luar biasa. Satu hari 4.000 NFT Bapak Ibu. Jadi bisa jadi ini nggak sampai dengan bulan September listing. Jadi buat teman-teman perlu dipahami, besok kalau nggak jam 11 malam nanti harga NFT mungkin naik. Karena sudah ada announcement di Twitter bahwasannya akan ada kenaikan harga NFT. Jadi buat teman-teman yang belum minting NFT atau baru satu minting NFT, segera ditambahkan sebelum NFT harganya makin naik. Baik, Pak Peter, sepertinya pertanyaan belum ada lagi. Oh, ini ada lagi. Apakah harga akan naik dari 34 per 1? Iya Pak, kalau nggak malam ini besok Pak, karena announcement-nya 3 hari lagi dari 2 hari yang lalu akan naik. Ini sudah hari ketiga, mungkin nanti malam, kalau nggak besok, itu naik harganya Pak. Untuk harganya saya nggak tahu Pak. Entah 35 atau 36, saya nggak tahu. Karena semuanya otomatis. Swandi Cirebon, kenapa kredit Kasvi yang menggunakan koin Y bukan BSC? Baik Pak, di sini sebenarnya koin BSC juga Pak. Cuman koin BSC-nya, gas fee-nya tidak besar. Tetap kepotong Pak. Koinnya Bapak, koin Binance-nya, koin BNB-nya kepotong juga Pak. Jadi Y-nya ini bisa jadi stable coin-nya ya nah teman-teman ya. Supaya ngontrol harga juga. Jadi teman-teman tidak barangan jual asetnya kalau tidak memiliki Y-Coin. Mungkin saya tambahkan sedikit Mas Dian. Jadi koin Y itu digunakan untuk WD dari DAPP ke token pocket. Nah, BSC-nya itu dari token pocket ke exchanger. Mungkin seperti itu Mas Dian. Jadi kita tetap menggunakan BNB ya
untuk gas fee dari token pocket ke exchanger. Kalau dari Y itu untuk dari DAPP ke token pocket. Seperti itu Mas Dian. Sepertinya seperti itu. Oke, siap. Jadi gitu ya teman-teman, sesuai yang saya sampaikan, tetap menggunakan gas fee BNB, tidak hanya Y ya teman-teman. Jadi artinya Y itu untuk withdraw tetap kena gas fee BNB. Secara sederhana begitu ya teman-teman. Yes, Pak Wira sudah angkat tangan. Silakan Pak Wira kalau mau bertanya. Biar cepat, waktu kita tinggal 2-3 menit ya. Silakan, silakan. Assalamualaikum, Peter, Pak Dian. Baik Pak Wira, Ya, selamat malam Pak. Jadi Selamat malam. eh, kalau kita ngikuti koin Y untuk gas fee-nya Pak. Nah, koin Y ini kan kita dapatkan kan cuma sedikit Pak. Sementara nanti jika seandainya USDT yang kita dapatkan di masa staking itu, ya kan, koin X kan makin bertambah dan harga pun makin tinggi kan. Nah, sementara kita WD itu pakai koin Y Pak. Gimana Pak? Koin Y kan terbatas Pak. Kita cuma miliki betul. sedikit Pak. Apakah ada Ya, solusi lain? baik Pak. Makanya saat ini kan sudah diberikan gratisan per hari Bapak Ibu dengan daily active check-in. Kedepannya mungkin akan ada solusi Pak untuk mendapatkan Y ini. Entah itu nanti dari gamenya atau apa. Memang kebetulan itu fase kedua yang akan dipersiapkan. Jadi nanti kita sama-sama tunggu update-nya seperti apa. Karena saat ini fokus kita hanya menghabiskan NFT ya Pak Wira ya. Tapi Ya, memang siap. terbukti teman-teman yang sering withdraw tanpa mungkin tidak pernah eh, daily check in, otomatis ketika withdraw jumlah besar terbatas karena tidak memiliki Y. Jadi begitu. Ini memang salah satu strategi dari developer untuk ngontrol juga, Pak. Supaya nantinya setelah listing kita nggak sembarangan semua jual aset kita. Makanya kenapa saya bilang dari awal Noah ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Semua ekosistem dipersiapkan untuk masa depan yang sangat besar dengan proses dan ekosistem yang benar-benar tertata supaya harga ini cenderung naik, bukan turun. Ya, Jadi begitu baik. ya Pak Wira. Maksud saya tuh gini Pak, apakah nggak bisa para leader ya kan nanti di saat apa eh di saat rapat atau meeting dengan developer itu gimana ya? Nah kita yang di awal oke lah kita bisa dapat koin Y setiap hari. Namun kan nanti kan ada yang mainnya hanya di LP staking, orang beli di saat udah listing gitu kan, mereka mainnya hanya di staking. Nah itu koin X-nya itu kan tentu koin Y-nya itu kan eh, sedikit Pak ya kan karena mereka tidak di fase awal gitu kan. Nah terus kalau bisa cari solusi gitu Pak supaya kesannya tidak apa tidak mempersulit gitu loh Pak, penarikan gitu loh Pak, kesannya untuk orang baru gitu kan. Nah gitu Ya Pak. Pak Wira. Jadi gini Pak Wira. Jadi sebenarnya itu semua sudah dipikirkan Pak sama developer. Jadi jangan khawatir teman-teman. Terkait masalah Y itu nanti pasti ada solusinya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Saya yakin dan pastikan itu semua pasti ada solusinya Pak. Oke Jadi oke begitu oke ya Pak Wira ya. Dan Ini Pak Dian. kita juga memikirkan hal yang sama Pak. Karena saya Siap. pun bangun komunitas besar, kita banyak X, tapi nggak punya Y pusing juga nanti Pak. Iya betul. Iya Pak, terima kasih Pak Makanya Dian ya. nggak Ya. usah khawatir, saya pastikan developer sudah mempersiapkan itu semua sematang mungkin, di mana komunitas ini benar-benar yang membangun ini akan jadi miliarder-miliarder baru di proyek yang Amin. sangat fenomenal ini. Amin amin, terima Mas kasih. Dian, boleh saya tambahkan Mas Dian? Ya, Pak, Jadi silakan. jadi gini, setelah saya pernah bertemu dan berbicara langsung ya dengan Mr. Alan dan Mr. Wei perihal soal koin Y, dan mereka itu dari developer sudah menyiapkan launchpad. Nah, launchpad itu juga kita mendapatkan reward koin Y. Ya, gitu. Jadi koin Y itu nanti ada dua manfaat. Ini rencana ya. Jadi ini belum fix tapi saya sudah diberikan gambaran bahwa ini ada rencana yang mana koin Y itu juga akan dijadikan sebagai activity point. Nah, terus yang kedua juga untuk kemungkinan untuk stabilitas harga dan
withdrawal seperti itu. Itu rencananya seperti itu, Pak. Jadi developer sudah memikirkan ada solusi di fase kedua. Seperti itu, Pak Wira. Baik, terima kasih Pak. Di mute, Mas. Mic-mu di mute. Mic-mu bukan dulu. Ini Oke, ada siap pertanyaan teman-teman dari Pak Wira. Pak Samsung. Samsung tuh handphone Silakan. ya. Silakan Pak Dian. Pak ini Ada untuk WD. pertanyaan ya? Setelah selesai apa masih bisa? Bisa, Pak. Enggak, itu Bisa. sebelumnya di atasnya Pak, di atasnya. Nah, Itu sudah saya jawab bisa itu di atasnya. kira-kira naik ke berapa? Bukan. Nah, Samsung tuh, Samsung. Pak Pak, ini Samsung. untuk WD. Ya itu, Pak, ini untuk Di WD. grup Samsung ini OA ada handphone. yang bilang proses masuk ke walletnya, durasi masuknya kan beda-beda, ada yang 3 jam, 5 jam, ada yang 1 hari. Apakah dia masih menggunakan sistem verifikasi manual? Baik, teman-teman, ini saya sampaikan kepada teman-teman. Sebenarnya hari ini pagi tadi saya ada komunikasi sama Pak Alan, mempertanyakan perihal masalah ini. Memang withdraw di bawah 300 dolar itu otomatis on chain. Tapi yang di atas 300 dolar itu butuh validasi kedua untuk mengamankan, karena kita mengantisipasi hacker, Bapak Ibu. Karena kita masih di fase awal. Baru setelah listing di DEX itu akan on chain semua. Jadi untuk mengantisipasi hacker ya teman-teman ya. Jadi seperti itu Pak jawabannya. Oke, teman-teman, kalau masih ada kita sudah sebentar lagi ke jam 10, 9.40 silakan. Untuk Pak siapa ini? Iip. Iip, Untuk naik Pak juga. Iip nanti ini berkoordinasi aja ya sama yang mengundang ya. Atau nanti bisa komunikasi sama saya untuk penjelasannya ya teman-teman ya. Untuk bonus reward sampai kedalaman ini. Jadi gini teman-teman, sebenarnya ini tuh berbicara dengan peringkat DAO ya. Jadi peringkat DAO untuk nantinya para peringkat DAO ini akan diajak diskusi untuk menentukan arah dari proyek ini. Oleh sebab itu di sini nanti akan ada peringkat DAO dengan volume 1 1000 NFT, volume 2 3000 NFT, volume 3 10.000 NFT, volume 4 30.000 NFT, dan volume 5 100.000 NFT. Jadi inilah volume-volume yang bisa Bapak Ibu dapatkan untuk mendapatkan peringkat DAO. Untuk detailnya Bapak Ibu bisa koordinasi dengan upline-nya atau orang yang memberikan informasi untuk sharing terkait volume ini Bapak Ibu. Nah ini ada penambahan. Mau tanya tadi kan udah WD, ini udah masuk. Terus dikemanain ini Mas? Waduh. Pak Rudi, untuk pertanyaan ini nanti aja Japri Pak. Ini ceritanya beliau ini withdraw Bapak Ibu. Pengen nambahkan beli NFT. Ini tapi ditanyakan di room chat. Boleh juga kirim ke wallet saya. Kalau belum tahu mau kemana, kirim ke wallet saya bisa, Pak Rudi. Baik teman-teman dan Bapak Ibu, sekiranya tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita akhiri atau Pak Peter mau menambahkan informasi, Mas Mamet silakan. Pak Ayub ada nggak ini Pak Ayub ini? Kalau ada Ayub. informasi terbaru Pak, informasikan Pak. Pak Ayub lagi ada table talk. Informasi terbaru memang itu saja sementara Pak, karena saya tidak mau memberikan informasi yang nggak valid, karena nanti ketika tidak valid informasi saya ini akan jadi pertanyaan nanti ketika tidak sesuai Pak. Makanya saya hanya memberikan gambaran-gambaran bahwasannya roadmap-nya seperti ini. Yang pasti tadi saya diskusi sama Pak Alan bilang, jadi Pak Dian, kita akan melihat bagaimana orang itu akan pusing karena nggak gabung Noah di awal,
Dan kita yang sudah bergabung di Noah, pusing juga karena uangnya bertambah terus. Jadi itulah nanti yang bikin kita nggak bisa tidur. Yang Amin. bergabung nanti pusing karena nggak bergabung, yang sudah bergabung kenapa ini uang seperti mimpi. Karena Iya, saya iya. yakin kesempatan seperti ini itu Bapak Ibu tidak mungkin mudah kita dapatkan. Jadi jarang sekali. Bahkan saya bersama tim membangun Noah ini benar-benar step by step, cemoohan, benturan kanan kiri, semuanya sudah terjadi Bapak Ibu. Tapi kita membuktikan Noah dengan ekosistem yang benar tidak tergoyahkan meskipun badai merintang. Begitu Bapak Ibu. Siap, siap. Oke. Bagaimana cara membelanjakan uang yang pusing nanti seperti mimpi? Nah, ini cara membelanjakannya bisa dipikir, Pak. Nanti dipikir sama-sama ya. Ini kalau di Sumatera ini banyak kebun sawit, Pak. Kalau mau investasi kebun sawit ya. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu, sekiranya sudah tidak ada, nah ini pertanyaan, developernya dari negara mana? Developer dari Cina, Bapak Ibu. Developernya menggunakan mekanisme di fase awal ini meniru mekanisme yang dilakukan oleh bisnis konvensional, yaitu perusahaan baterai, di mana di Cina itu ada perusahaan baterai yang menyediakan layanan tukar baterai, Bapak Ibu. Jadi di sana para pengguna goes, itu kan goes listrik banyak di Cina. Itu dia tidak cas, tapi tidak charger ya Bapak Ibu ya, tapi langsung ditukarkan. Nah, mekanisme yang sudah berjalan 3 tahun inilah yang diterapkan di Noah Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, sebenarnya teknologi digital itu adalah implementasi bisnis real yang didigitalisasikan. Oleh sebab itu, siapa yang mau belajar lebih awal, siapa yang mau melangkah lebih awal, tanpa tapi, tanpa nunggu, langsung gaspol, itulah nanti yang mendapatkan perubahan. Karena nggak ada cerita kesuksesan diraih dengan mulus saja, Bapak Ibu. Tentunya dengan banyak rintangan, mulai dari ditolak di mana-mana, dibentur di mana-mana, tapi nanti endingnya bahagia. Baik, teman-teman, Bapak Ibu. Nah, ini Pak Blangkon, bahaya ini. Oke, baik teman-teman, terima kasih, sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan pertemuan dan kesempatan Zoom pada malam hari ini benar-benar bermanfaat, menambah wawasan, menambah informasi buat Bapak Ibu, supaya teman-teman dan Bapak Ibu bisa mengedukasi secara tepat, bukan hanya sekedar keuntungan. Karena saya yakin Bapak Ibu di Indonesia, selama saya berjalan di beberapa kota lebih dari 10, itu ketika kita berbicara ekosistem, jawabannya Mas, gak usah pusing-pusing. Saya pengen tahu uang segini jadi berapa. Gak usah pakai lain-lain. Inilah Bapak Ibu yang menjerumuskan kita ke bisnis yang gak benar. Dikasih edukasi maunya instan. Tapi percayalah, saya yakin yang malam hari ini ikut Zoom tidak seperti itu. Pengen tahu edukasi sehingga Bapak Ibu mendapat dan meraih hasil yang maksimal. Baik Pak Peter, saya sudah ada yang nunggu. Buat teman-teman semuanya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah perkataan saya dalam Zoom pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bahagia, Noah Labs makin jaya. Sampai jumpa pada Amin. kesempatan di lain hari. Amin, amin. Oke, Assalamualaikum. teman-teman, ada dua hal yang mau saya tambahkan sedikit dari Pak Dian yang sudah sangat jelas. Yang pertama, strategi XP tidak banjir. Dengan vesting sudah salah satu strategi ya teman-teman, salah satu. Yang kedua, teman-teman jangan khawatir developer ketika Mr. Wei barengan saya, itu salah satu tim developer tidak bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, diterjemahkan oleh Mr. Alan. Dia mengatakan sangat jelas bahwa setiap ekosistem yang dibangun tim developer Noah semata-mata semua mengarah kepada satu nilai. Bagaimana mempertahankan tren naik dari sebuah nilai X atau nilai X coin. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir.
kita ini masih pemula, mereka sudah expert di bidang apa? Dunia cryptocurrency. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ada yang bertanya di sini tadi, Pak, berarti sangat ada juga yang bertanya kepada saya, Pak, berarti sangat cepat selesai ini program LP staking kedua. Karena kalau dia dapat reward 1% sehari, 30% sebulan, koin-koin cepat habis. Bapak Ibu, supaya tidak gagal paham, ya. Informasi di LP staking itu dimulai dengan minimum $100 untuk orang baru ketika mengikuti LP staking. Pertanyaannya yang perlu kita tanyakan, apabila koin X ini menyentuh $100 per koin, berapa orang sanggup beli 10 koin? $1.000. Berapa orang sanggup beli 100 koin? Ini penting untuk kita pahami. Artinya tidak serta-merta begitu mudah untuk koin-koin itu habis di mining. Habis didapatkan dengan cara di staking, kita punya koin, kita dapat reward koin. Tidak. Bagaimana kalau koin, sebagaimana Pak Abu mengatakan, tidak mustahil X koin kita mencapai $1.000. Berapa banyak teman-teman yang punya uang $1.000? Dapatnya cuma satu koin. Kalau sampai kita beli 10 koin, kita butuh $10.000. Berapa banyak di luar sana punya uang $10.000? Artinya teman-teman, kita memulai bisnis bukan langsung lihat di ujung, tapi bagaimana sebuah visi yang dibangun oleh tim developer Noah dalam sebuah ekosistem yang matang, tentunya dipikirkan oleh mereka di berbagai aspek. Kemungkinan banjir, kemungkinan nilainya turun, kemungkinan grupnya berkembang, kemungkinan grupnya stuck, semua mereka pikirkan. Saya dan teman-teman hanya punya satu kewajiban, percepatan membangun ekosistem ini, mendukung mereka dalam lewat komunitas. Ingat, Olympus DAO ini sistemnya community, decentralized autonomous organization, tidak ada pemimpin tunggal. Di dalam sistem ekonomi yang dibangun oleh Noah Labs Project, kita semua yang terpilih ya tentunya bisa menjadi anggota vote, anggota yang bisa memvoting suatu kebijakan yang berjalan di roda smart contract Noah Labs Project di ekosistem blockchain ini. Jadi penting, artinya bukan serta-merta mereka yang menentukan arah saja kebijakan, tapi saya ataupun teman-teman yang terpilih. Pastikan teman-teman terpilih untuk boleh mengikuti ya, entah bulan depan hadir pada saat rapat-rapat final untuk menentukan fase kedua seperti apa dan bagaimana teknisnya. So, masih banyak hal yang akan kita tunggu, informasi bagus dan baru dari developer tentunya untuk apa? Kepentingan kita semua. Pada akhir kata teman-teman, waktu juga yang memisahkan kita. Saya mewakili teman-teman leader, tim developer, ya, dan semua komunitas. Peter Alfian mewakili mereka semua, meminta maaf apabila ada salah kata, dan pada akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai bertemu di puncak kesuksesan. Sampai bertemu teman-teman. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.